Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari kelanjutan koalisi besar yang sudah merapat untuk mendukung Prabowo, dan juga bagaimana nasib koalisi yang lain. Yang paling miris tentu saja koalisi PDIP yang hanya didukung oleh partai kecil, ya. Kemudian ini yang menjadi dari from hero to zero, ya. Beda dengan koalisi Prabowo from zero to hero, karena mengejutkan, ya, partai besar merapat, terutama Golkar dan PKB. Nah, ini bagaimana ke depannya tentang nasib Ganjar yang diusung PDIP, ya, apakah akan terus atau akan membatalkan, ya, deklarasi dan skenario-skenario yang ditempuh, ya, apakah ingin bergabung dengan Prabowo atau tidak, ya. Ada juga analisis yang sesuai dilansir oleh rmol.id, mayoritas koalisi pemerintah merapat ke Prabowo, Ganjar bisa gagal diusung Banteng, ya. Ini dari analisis Deddy Kurniasyah dari UIN Syarif Hidayatullah. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka merapatnya mayoritas partai politik koalisi pemerintah ke bakal calon presiden. Dari koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR, Prabowo Subianto diprediksi memberi dampak kurang baik bagi bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo. Bahkan analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Deddy Kurniasyah memprediksi Ganjar Pranowo bakal kalah pada Pilpres 2024, ya. Jadi ini bukan main-main, ya. Jadi ancaman ke depan dari PDIP dengan dukungan yang hanya sedikit, dan dari P3 saja, dan kemungkinan kalau ada ancaman, ya, konon P3 itu kalau tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, misalnya Sandi Uno tidak dikait sebagai cawapres, ya, dipersilakan P3 itu untuk keluar. Nah, ini kan ancaman serius. Dengan kondisi ditinggal mitra koalisi dan Jokowi, Ganjar bisa dikalahkan dipastikan kalah. Bahkan mungkin sejak putaran pertama, kata Deddy kepada kantor berita politik Ermol Senin. Deddy bahkan menyebut Ganjar bakal di PHP oleh Partai Banteng Moncong Putih. Dengan kata lain, batal diusung partainya sendiri lantaran tak bisa menjamin kemenangan dalam pertarungan Pilpres 2024 nanti. Terlebih, alasan dipilihnya Ganjar sebagai baca pres antara lain untuk mendulang suara simpatisan dan loyalis Jokowi. Namun hal itu kini tampaknya tak berlaku lagi. Lebih tragis lagi, Ganjar gagal diusung PDIP karena pengusungan Ganjar sebenarnya sebagai imbalan dukungan Jokowi. Jika tanpa Jokowi, lalu apa bedanya Ganjar dengan Puan? Jelasnya, Deddy pun meminta agar PDIP tegas terhadap pilihannya dengan memilih Puan yang merupakan terah Soekarno. Lebih baik mereka tegas usung Puan yang jelas lebih pasti mengalir darah merah PDIP dan Megawati tutupnya, ya. Jadi kalau itu, ya, sobat sekalian. Jadi kalau memang saat ini kondisi yang tidak mengenakan dari PDIP, ya, pada awal sebelum koalisi gemuk mendukung ke Prabowo itu, semuanya internal PDIP jumawa bahwasanya partai besar itu akan berlari-lari untuk merapat ke PDIP, ya. Tapi ya apa boleh buat, ya, kenyataan seperti itu, bahwasanya terlalu jumawa itu ternyata juga memberikan efek tidak baik, ya. Dan faktanya sekarang, ya, Golkar gitu, ya, dan juga PKB sekarang secara mengejutkan bergabung dengan KKIR, ya, membentuk koalisi gemuk. Dan ini juga akan membuat kedar pastinya, ya, karena PDIP yang sebelumnya berharap partai besar itu, ya, secara mandiri bisa gabung, itu ternyata tidak terwujud. Nah, justru yang disampaikan terakhir yaitu bagaimana jika kedepannya dengan kondisi seperti ini, dengan lebih mengevaluasi dukungan kepada Ganjar diubah menjadi, ya, dukungan kepada Puan, ya. Nah, ini juga menjadi hal serius karena internal PDIP saat ini pertama tidak mendapatkan dukungan signifikan dari partai besar, kedua
calon yang dimajukan ya, meskipun Ganjar elektabilitasnya aja mumpuni, tetapi ya tidak begitu mantap untuk didukung oleh partai politik, apalagi Puan gitu ya. Meskipun nanti yang dimajukan adalah nilai idealismenya yaitu dari Teras Soekarno, maka ini juga menjadi pertanyaan apakah akan menjadi sasaran empuk ya untuk kalah di fase awal ya, karena sudah pasti Puan dengan elektabilitas yang tidak mumpuni itu ya pasti akan kalah sejak awal dan tidak akan dilirik oleh partai politik besar. Nah, saat ini gitu ya, saat ini akan menjadi pertaruhan beberapa hari atau minggu ke depan ya, saat nanti jelang pendaftaran baca pres dan bacawa pres dalam kontestasi Pilpres 2024. Anies ya yang saat ini sudah mantap meskipun masih ada ganjalan terkait isu cawapres apakah AHY atau tidak yang diusung sebagai cawapres, itu juga memunculkan problem tersendiri. Kemudian koalisi Prabowo bukan tidak mungkin ya, meskipun sudah bergabung dua kekuatan baru yaitu Golkar dan PAN, maka tidak mungkin ya perselisihan terkait siapa yang akan dijadikan cawapres itu pasti akan sama serunya seperti koalisi Anies. Entah Caimin itu tetap memaksakan, karena Caimin saat ini juga tidak mempunyai bargaining position lagi ya, karena kalaupun Caimin atau PKB itu keluar maka masih ada cadangan yaitu Golkar dan PAN ya. Golkar ya bisa mengajukan Erlangga Hartarto yang elektabilitasnya kemungkinan memang tidak bisa diharapkan, maksudnya tidak terlalu tinggi, tetapi bisa dijadikan satu uji coba untuk ya menjadi cawapres Prabowo. Kemudian dari PAN ya ngebet ingin memajukan Erick Thohir ya, padahal kita ketahui Zulkifli Hasan pun tidak kalah untuk dimajukan sebagai sosok dari internal PAN yang harus berani gitu ya, dan juga confidence untuk memajukan kadernya sendiri. Nah, saat ini tinggal PDIP gitu ya. Jangankan untuk berbicara terkait siapa yang akan dijadikan cawapres ya, beberapa hari yang lalu ketika P3 mengajukan cawapres ya, dalam tanda kutip memaksakan Sandi Uno untuk menjadi cawapres supaya at least ya mendapatkan sesuatu ketika memberikan dukungan kepada PDIP dalam tanda kutip malah berang ya, mempersilahkan P3 kalau tidak terlalu memaksakan Sandi Uno maka bisa saja gitu ya dipersilakan untuk keluar dari dukungan kepada PDIP. Jadi ini memang situasi yang berat ya, yang tidak diduga-duga, karena waktu itu berjalan terus ya, bagaikan air bah yang tidak bisa direm, dan akan tiba saatnya nanti siapa yang akan dicalonkan dan siapa yang akan membentuk koalisi tersebut. Nah, KIP memang masih gamang, dan akhirnya dengan waktu yang begitu pendek tidak mungkin juga tidak menentukan keputusan atau dukungan, karena memang terlihat kurang pede untuk memajukan ya Erlangga sebagai baca pres dengan elektabilitas yang tidak begitu mumpuni, dan akhirnya tidak ada pilihan. Golkar dan PAN yang masih gamang dalam arah koalisinya terpaksa harus memberikan arah dukungan kepada Prabowo. Nah, memang ke depan ya Ganjar ini bisa menjadikan isu tersendiri setelah koalisi Prabowo ini terbentuk. Apakah Ganjar itu tetap diusung oleh PDIP ya, dengan mempertahankan idealismenya bahwasanya yang dimajukan itu dari internal partai, atau ya sekalian menutup rasa malu dengan membatalkan mendeklarasikan capres Ganjar dan bergabung dengan koalisi Prabowo ya. Bisa jadi nanti setelah skenario-nya seperti itu ya, Ganjar bisa bergabung dengan koalisi Prabowo menjadi cawapres ya.
Nah, apakah seperti itu ya? Berarti kalau seperti itu jalannya, maka harus bisa menahan malu ya, karena dukungan yang kuat PDIP ini akan sangat mudah untuk dikalahkan, atau tetap maju dengan Ganjar gitu ya, skenario yang paling masuk akal untuk mempertahankan idealismenya ya, tetap mempertahankan Ganjar meskipun dalam kontestasi nanti akan sangat mudah untuk dikalahkan, bahkan di fase pertama. Kita tunggu saja terkait konstelasi PDIP ya, apakah tetap confirm dan solid dengan mempertahankan Ganjar sebagai baca pres apapun hasilnya ya, menang kalah, ataukah skenario yang lain yang kemungkinan akan mewujudkan di luar prediksi kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.